Pada episode Womain kali ini, kita kedatangan tamu spesial dan berkesempatan untuk ngobrol bareng Mbak Nerissa Rahmania yang akrab dipanggil dengan Mbak Nia. Seorang MC dan moderator freelance di berbagai acara inspiratif yang juga fasilitator pengembangan diri. Di balik karirnya yang dinamis, Mbak Nia pernah mengambil gap year beberapa tahun untuk fokus mengurus anak. Keputusan ini justru membawanya pada banyak pembelajaran tentang bagaimana menemukan ritme hidup yang pas dan memahami arti sukses yang sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau di dunia pendidikan bukan hal baru buat aku, karena dari zaman kuliah salah satu kegiatan aku untuk nambah-nambah uang waktu itu adalah mengajar. Nah, kalau spesifik di bidang people development, sebenarnya itu dimulai beberapa tahun lalu waktu aku join di salah satu startup company pada masa pandemi yang company-nya itu bergerak di bidang self development tapi self learning program. Jadi, company melihat aku dianggap punya kemampuan komunikasi yang mungkin cukup baik, jadi diarahkan untuk yuk kita bikin training, ikutan training, sertifikasi, supaya aku juga bisa membawakan materi-materi yang kita buat ke yang bentuknya tuh kelas. Jadi kalau yang sebelumnya aplikasi, lalu kemudian ke kelas. Nah, jadi dimulai dari situ tuh aku jadi cukup aktif membawakan kelas-kelas pengembangan diri, lalu kemudian juga menjadi MC dan moderator untuk event-event yang temanya juga pada saat itu adalah tentang pengembangan diri. Jadi ada momen dalam hidup gitu ya, ketika aku sudah berkeluarga dan punya anak, aku memutuskan untuk gap year karena pada saat itu dengan pertimbangan yang cukup matang sudah didiskusikan dengan pasangan, anak-anak aku membutuhkan kehadiran aku lebih gitu di masa itu. Terus gimana perasaannya pada saat itu gitu? Ya tentu jet lag dari terbiasa beraktivitas 9 to 5 gitu ya, terus kemudian harus fokus mendampingi anak-anak gitu. Belum lagi tekanan sosial gitu ya. Itu bohong kalau tidak berpengaruh gitu. Belum. Aku mencari titikku sendiri. Titikku sendiri adalah ya anak-anakku punya bonding yang kuat sama aku gitu ya. Anak-anakku tumbuh sehat yang mana itu yang sangat mereka butuhkan saat itu. Jadi ya aku bersyukur aku menemukan ya ritme hidup yang mungkin ada kok ritme hidup yang lain gitu. Aku juga jadi belajar banyak gitu. Aku banyak menghabiskan waktu sama anak-anak, baca buku, mendongeng, yang akhirnya itu membuat aku jadi tahu juga bahwa aku suka sekali dengan pendidikan anak-anak. Makanya aku sekarang jadi ambil lagi diploma di pendidikan anak usia dini.